Ini akibat hutan yang dibabat dan izin yang diobral dan keserakahan yang dibiarkan bertahun-tahun. Hari ini saya berkirim surat ke Menteri Kehutanan, ke Menteri ESDM, ke Menteri Lingkungan Hidup, bahasa NU-nya Taubatan Nasuha. Ada 129.896 hektar hutan rusak. Kalau dijadikan lapangan bola, itu setara dengan 182 lapangan sepak bola standar FIFA. Lemahnya praktik pengawasan, industri yang tidak berkelanjutan, kemudian pemanfaatan ekonomi yang tidak berorientasi pada ekosistem ini menjadi akar bencana ekologi di ekosistem Batang Toru. Alasan cuaca ekstrim sudah basi, bro. Tapi coba jujur sebentar, banjir besar nih di Sumatera Utara, Sumatera Barat, sampai Aceh, itu bukan sekedar hujan deras. Ini akibat hutan yang dibabat dan izin yang diobral, dan keserakahan yang dibiarkan bertahun-tahun. Setiap kali banjir datang, jawabannya selalu sama, cuaca ekstrim, La Nina, curah hujan tinggi. Padahal kita tahu, tanpa hutan, tanah nggak punya lagi tempat untuk menahan air. Dan sekarang, ratusan orang kehilangan nyawa akibat banjir dan longsor. Pertanyaannya sederhana, kenapa bisa banjir? Apa murni karena cuaca? Atau ada tanda tangan yang melepaskan konsesi dari meja-meja pejabat? Kalau yang rusak itu alam, itu bencana. Tapi kalau yang merusak itu manusia, itu bencana yang diundang. Kita cek sama-sama. Kalian mau tahu seberapa parah hutan kita yang hilang di Sumatera dan di Kalimantan? Ini lihat nih angkanya. Tahun 2023, lebih dari 33.000 hektar hutan hilang. Nih, tahun 2024, angkanya meledak jadi 91.200 hektar. Ini artinya, hutan yang rusak di Sumatera tahun 2024 saja, itu luasnya lebih luas dari kota Jakarta. Gimana dengan Kalimantan? Kita cek datanya, tahun 2024, ada 129.896 hektar hutan rusak. Kalau dijadikan lapangan bola, itu setara dengan 182 lapangan sepak bola standar FIFA. Terus lihat dampaknya, dari bencana banjir dan longsor per 1 Desember, sudah ada 442 orang meninggal dunia. Ingat ya, ini bukan angka, itu nyawa. Belum lagi ada 402 orang yang masih hilang. Jadi, masih mau bilang ini cuma karena cuaca? Come on, make up your mind, bro. Ini sudah saatnya kita untuk berani bersuara keras supaya pembuat kebijakan ikut terusik dan mau hati-hati. Karena kalau sudah begini, rakyat yang selalu dapat akibatnya. Ancaman bencana itu ada di depan mata kita akibat dua hal. Yang pertama, lingkungan kita yang kritis akibat kesalahan kita sendiri. Yang kedua, perencanaan dan antisipasi yang rendah. Hari ini saya berkirim surat ke Menteri Kehutanan, ke Menteri ESDM, ke Menteri Lingkungan Hidup untuk bersama-sama evaluasi total seluruh kebijakan, policy, dan langkah-langkah kita sebagai wujud komitmen dan kesungguhan kita sebagai pemerintah. Bahasa NU-nya Taubatan Nasuha. Kiamat bukan sudah dekat, kiamat sudah terjadi akibat kelalaian kita sendiri. Saat bencana besar melanda, selalu ada pejabat yang komentarnya nyeleneh dan nggak peka. Kepala BNPB sempat bilang bencana di 3 provinsi nggak semenakutkan yang beredar di sosmed. Pernyataannya akhirnya diralat dan minta maaf. Ya, saya tidak mengira sebesar ini. Saya mohon maaf Pak Bupati, baru kali ini bukan berarti kami tidak peduli begitu. Terus muncul lagi suara lain yang bilang, kayu-kayu yang hanyut itu bukan karena illegal logging. Pernyataan yang terasa seperti menutup mata terhadap kerusakan hutan yang sudah lama sudah jadi rahasia umum. Menurut kalian gimana?
Kerusakan yang terjadi di ekosistem Batam Toru hari ini dan peristiwa banjir bandang dan longsor yang terjadi hari ini bukan menjadi kesalahan dan tanggung jawab oleh salah satu pihak saja. Ini menjadi tanggung jawab bersama dan pelajaran ke depan bagi kita semua untuk lebih memperhatikan ekosistem Batam Toru yang tidak hanya dieksploitasi sebagai sumber ekonomi, tapi bisa lebih memperhatikan keberlanjutan dan keadilan tergenerasi. Lemahnya praktik pengawasan, industri yang tidak berkelanjutan, kemudian pemanfaatan ekonomi yang tidak berorientasi pada ekosistem ini menjadi akar bencana ekologi di ekosistem Batam Toru. Di sisi lain, pemerintah pusat sedang bergerak cepat untuk menangani bencana. Pak Prabowo bahkan langsung turun ke lokasi tanpa menunda. Tapi banyak juga loh orang bertanya, kementerian yang tugasnya ngurusin lingkungan, ngurusin hutan, ngurusin mitigasi bencana, kenapa justru sunyi kalian? Mungkin tuan-tuan ini perlu lihat gimana dahsyatnya bencana di 3 provinsi ini. Lihat Pak, lihat baik-baik Pak. Lihat gimana warga bertahan hidup dan melawan rasa takut. Jadi seperti inilah keadaan dapur umum. Mereka yang tinggal di Dusun Tengkolan masih bertahan di posko pengungsian yang ada di Desa Marsada ini. Sekarang, yuk sama-sama kita sisihkan uang kita. Salurkan donasi ke lembaga yang kredibel. Mereka saudara-saudara kita. Mereka sudah terlalu banyak berkorban. Alam dan hutan mereka dirusak atas nama percepatan ekonomi. Dan ketika bencana datang, mereka yang paling dulu merasakan. Untuk para korban, tetap kuat. Indonesia bersama kalian. Dan untuk para relawan, terima kasih. Kalian adalah cahaya di tengah gelapnya bencana. Demikian Cek Now kali ini, saya Rizky Hasan. Tetap kritis, tetap waras, merdeka. Kami mohon bantuan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Aceh Utara sudah terdata 30 jenazah. Kami mohon. Kami sudah 4 hari, 5 hari putus akses ke komunikasi, BBM, semuanya. Kami mohon bantuan kepada masyarakat. Anak bayi kami, lansia kami, semuanya jenazah kami sudah tidak bisa diangkut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Makasih banget ya sudah menyimak Cek Now. Kamu pengen kita bahas apa lagi? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share supaya nggak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya di YouTube Official iNews. Saya Rizky Hasan, terima kasih dan sampai jumpa.